Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indrastran. Oke Sobat Lur, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan serta rezeki yang selalu lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya akan memberikan saran ya, atau lebih tepatnya itu sharing kepada kalian tentang memulai usaha jasa transportasi dengan memulai dari unit kendaraan jenis mikrobus. Oke, karena memang kemarin itu banyak yang menanyakan ke saya ya tentang usaha sejenis mobil mikrobus, kira-kira unit mikrobus seperti apa dan jenis yang seperti bagaimana yang cocok dan pas untuk pemula dan yang pasti yang minim budget ya. Nanti di akhir video juga akan saya menjelaskan kepada kalian mengenai income atau pendapatan dari unit mikrobus itu berapa. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekalian nanti akan memberikan rekomendasi unit mikrobus yang cocok dan pas untuk pemula ya. Oke, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa juga support channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya di semua sosial media Sobat Lur ya. Mungkin tidak sedikit yang ingin memulai usaha di bidang jasa transportasi, baik jasa travelan, charteran, antarjemput, angkutan wisata, sewa elf, dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian dari kalangan pemula belum bisa terlaksana dengan beberapa alasan. Seperti halnya, bingung pilih jenis mikrobus yang sesuai dengan budgetnya, dan bahkan ada yang was-was terhadap income atau pendapatannya Sobat Lur. Nah, buat kalian yang ingin terjun di bidang jasa transportasi dengan memulai dari jenis kendaraan seperti yang saya bahas ini. Oke, di sini saya akan berikan rekomendasi yang pas dan cocok untuk kalian yang masih pemula ya. Mengingat saat ini banyak pilihan jenis mikrobus yang berperan penting di dunia transportasi, seperti di tahun 2022 ini. Seperti halnya jenis mikrobus yang populer saat ini, seperti Elf NLR yang disebut-sebut Elf giganya mikrobus, Elf Long, Elf Short, dan bahkan dari brand-brand lainnya seperti Hino Dutro dan Mitsubishi Espacio. Nah, dari semua brand dan jenis mikrobus tersebut, semuanya memang terbaik dan kembali kepada kebutuhan dan budget serta hitungan bisnis, terutama buat yang masih awam dan masih pemula. Oke, dari ini saya akan bahas secara singkat. Ya, siapa tahu bisa menjadi rekomendasi dan gambaran untuk kalian, khususnya yang masih pemula ya. Oke, sebelum saya bahas di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa di video ini sedikit pun tidak ada unsur atau niatan untuk merugikan pihak manapun ya. Dan video ini hanya saya rekomendasikan saja bagi yang pemula yang memiliki budget 200 jutaan bahkan di bawah 200 jutaan Sobat Lur. Oke Sobat Lur, dari kesemua jenis mikrobus yang saya sebut barusan, ada dua diantaranya yang saya sarankan dan saya rekomendasikan untuk kalian yang masih pemula atau mungkin yang memiliki budget di bawah 200 jutaan atau mungkin 200 juta lebih sedikit. Nah, maka menurut versi saya dan sepengalaman saya, lebih baik kalian memilih Elf yang tipe NKR ya, atau Elf Long NKR 55 LWB. Atau juga bisa kalian memilih yang versi Elf Short-nya untuk yang memiliki budget di bawah 200 juta seperti Elf Short NHR 55. Kenapa saya merekomendasikan unit tersebut? Nah, berikut alasannya. Alasan yang pertama,
Kedua jenis mikrobus elf short dan elf long ini menurut saya masih cukup baik prospeknya untuk 3-4 tahun ke depan Sobat Lur. Meskipun saat ini banyak jenis mikrobus yang versi terbaru. Oke, lanjut yang kedua. Alasan yang kedua yaitu tarif sewa atau harga charteran dari kedua jenis mikrobus ini bisa terbilang lebih murah tarifnya dibanding mikrobus-mikrobus yang versi terbaru. Dan tidak sedikit dari pelanggan atau calon penumpang yang terkadang memiliki kemampuan budget yang terbatas untuk menyewanya, terutama di wilayah pedesaan atau perkampungan. Bahkan di beberapa kota kecil pun masih ada Sobat Lur beberapa calon penumpang yang mencari harga sewa elf yang lebih murah. Alasan yang ketiga, harga secondnya dari kedua jenis mikrobus ini bisa dikatakan jauh lebih murah dibanding mikrobus bekas yang model terbaru sekarang. Nah, jika kalian memiliki modal 150-160 jutaan, kalian bisa mendapatkan elf short secara cash di kondisi second ya. Atau mungkin jika kalian memiliki budget lebih, semisal 185-200 jutaan, maka kalian bisa memilih unit elf long yang kondisi second, yang harganya sekitar 235 juta sampai 250 jutaan tergantung kondisi unit ya. Nah, nanti sisa kekurangan dari harga tersebut bisa kalian kredit atau mengajukan pinjaman. Di beberapa bank yang memiliki bunga rendah, misal kredit KUR dan sebagainya Sobat Lur. Next yang keempat. Oke, alasan yang keempat, jenis mikrobus yang saya rekomendasikan ini, baik elf long ataupun elf short, masih memiliki purna jual yang cukup baik saat ini Sobat Lur. Dan masih banyak banget peminatnya di setiap wilayah, khususnya di Pulau Jawa. Oke, lanjut ke alasan berikutnya, yaitu alasan yang kelima. Nah, di alasan yang kelima yaitu soal income atau pendapatan. Baik setiap bulannya atau dalam 1 tahun, kira-kira berapa income yang diperoleh dari usaha sewa atau charter elf mikrobus. Oh ya, kalau di daerah saya, harga sewa atau setoran ke elfnya untuk elf short dalam sekali jalan atau sekali dipesan itu main di kisaran 350.000. Sedangkan elf long harganya yaitu main di kisaran 500.000 sampai 550.000. Harga tersebut adalah biaya masuk ke unitnya aja ya, atau ke elfnya aja. Dan belum termasuk BBM dan bayaran atau jatah sopirnya. Karena kalau BBM dan tarif untuk jatah sopir itu tergantung tujuan yang bakal dituju Sobat Lur. Dari harga atau tarif sewa yang saya jelaskan barusan, bisa kalian kalkulasi sendiri ya. Contoh nih, semisal dalam 1 bulan kalian mendapatkan 10 kali job atau 10 kali charteran, maka hasilnya untuk elf short bisa mencapai 3.500.000-an. Sedangkan untuk elf long bisa mencapai 5 jutaan ya. Nah, nominal yang saya sebut ini hanya contoh loh. Tapi jika job atau orderan kalian dalam 1 bulan bisa mencapai 10 kali ke atas atau sampai 15 ke atas, saya rasa itu cukup baik di daerah kalian. Makanya sebelum membeli, lebih baik kalian pikirkan kembali ya Sobat Lur. Tapi di sisi lain, harga ini jangan jadikan patokan, sesuaikan aja dengan daerah kalian masing-masing Sobat Lur. Oh ya Sobat Lur, harga sewa tersebut bisa juga di atasnya dan bisa di bawahnya. Kenapa demikian? Contoh, kalau ada muatan atau ada job tujuan lokal, dalam arti masih dalam satu kota yang jaraknya itu bisa ditempuh setengah jam sampai 1 jaman, maka harga sewanya bisa di bawahnya dari yang saya sebut barusan. Tapi itu semua kembali kepada kalian memberikan tarif berapa Sobat Lur. Dan harga sewa bisa juga lebih tinggi tarifnya dari yang saya sebut.
bila mana tujuannya itu lebih jauh atau sampai menginap ya. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang sewa atau sistem sewa di charteran Elaf, saya jelaskan mungkin di video saya berikutnya Sobat Lur. Oke, sekedar tambahan sedikit dari saya ya. Selain kedua jenis Elaf Long dan Elaf Short seperti ini, nah jika kalian lebih suka brand lain, saya rekomendasikan microbus dari brand Mitsubishi yang juga sangat recommended Sobat Lur, yaitu Mitsubishi Espacio. Oke Sobat Lur, mungkin itu dulu video dari saya. Semoga video ini informatif, bermanfaat, dan bisa menjadi gambaran untuk kalian yang masih pemula yang bingung memilih unit mikrobus. Saya Indrasran, salam budaya, salam transportasi, dan salam satu pedal.